Mari kita berdoa. Tuhan, ini doa kami, penuhilah kami dengan firman-Mu. Penuhilah pikiran kami dengan firman-Mu. Perasaan kami, keinginan kami, pengaruhi dengan firman-Mu. Kuasai dengan firman-Mu. Pimpin hidup kami seturut firman-Mu. Kami memohon, ya Allah Roh Kudus, pimpinlah kami ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mempercayai dan menghidupinya di dalam hidup kami. Kami berdoa memohon ya Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah dari Tuhan dicurahkan bagi saudara, juga bagi jemaat-jemaat yang beribadah secara online, dari manapun saudara berada saat ini. Bagi kita semua juga yang hadir di tengah-tengah ruangan ini. Saudara, kita bersyukur Tuhan pimpin kita untuk masuk di bulan Mei ini. Di tanggal 1 kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Masuk bulan Mei, kita akan banyak memikirkan topik-topik mengenai keluarga dan panggilan Tuhan bagi kita sebagai keluarga. Saudara, kita akan melihat satu teks yang ditulis oleh Rasul Paulus berkaitan dengan tema kita dari Efesus 5 ayat 22 sampai 27. Dengarlah firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara sekalian, kita memikirkan mengenai keluarga. Apakah kita semua memandang penting dan berharga keluarga itu? Kita semua lahir di tengah-tengah keluarga. Apakah keluarga itu sekarang ada bersama-sama dengan kita atau tidak sedang bersama-sama dengan kita? Kita adalah bagian dari keluarga. Dan di dalam keluarga kita hidup, kita diasuh, kita bertumbuh menjadi dewasa. Kita membangun rumah tangga bersama-sama dengan pasangan hidup kita. Kita dikaruniai keturunan oleh Tuhan menjadi anak-anak kita. Kita menjalani kehidupan dengan segala naik dan turunnya. Tetapi saudara bicara mengenai keluarga dan konteks perkawinan. Seringkali saudara, orang memulai perkawinan itu dengan banyak harapan, banyak cita-cita, dan juga banyak mimpi. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perkawinan itu terasa bukan semakin indah, tapi semakin berkurang keindahannya. Semakin lama dijalani bukan semakin membawa sukacita, tetapi semakin menyebabkan banyak duka cita. Banyak orang bermimpi akan bisa membangun sebuah keluarga dan perkawinan yang penuh bahagia. Tetapi realita yang dihadapi seringkali muncul banyak masalah dan konflik. Bahkan, saudara, tidak sedikit perkawinan berakhir dengan perceraian. Dimulai dengan satu hal yang kudus, yang indah, tetapi berakhir dengan kekecewaan dan duka cita. Hari ini banyak pasangan
termasuk pasangan Kristen yang bercerai. Ini menjadi sebuah duka cita, kesedihan, dan juga introspeksi bagi kita semua. Apa yang kita perlu lakukan sebagai orang-orang yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam satu keluarga, di dalam relasi perkawinan yang kudus di hadapan Tuhan. Bahwa kalau kenyataannya di dalam menjalani perkawinan, kita merasa kok semakin lama bukan semakin indah, tapi kok semakin kehilangan greget. Ya. Orang bilang sudah nggak greget lagi. Dulu rasanya begitu membawa kegairahan. Kok sekarang makin lama makin jenuh, ya, makin bosan. Rasanya flat. Bahkan tidak jarang isinya adalah konflik yang saling menyakiti dan melukai. Saudara, tidak sedikit orang yang menjalani perkawinan setelah menikah itu dari waktu ke waktu mulai akhirnya tidak ada lagi sesuatu memang yang dirasakan membawa sukacita. Seperti dijalani begitu saja, ya, rutin saja. Memang saudara, kita tahu bahwa kita butuh banyak PR dan upaya, ya, untuk apa? Untuk memelihara, untuk merawat perkawinan kita. Karena kalau tidak, kita akan memang cenderung menjalani kehidupan perkawinan kita itu apa adanya saja. Saudara, ya, sejalannya, ya, orang bilang flow with the water, ya, kemana saja air mengalir kita ikut saja. Apalagi mungkin banyak, ya, tekanan-tekanan kehidupan, kebutuhan hidup, sehingga akhirnya kita nggak berpikir lagi tentang perkawinan ini perlu kita rawat dengan baik, ya, kita hanya jalani rutinitas saja, dan akhirnya tahu-tahu kita merasa kok sepertinya hampa, ya. Kok sepertinya saya sama pasangan itu jauh, asing, dan tidak ada lagi satu kedekatan, kehangatan. Bahkan seringkali kita menyimpan banyak luka dan kekecewaan di dalam perkawinan kita yang kita jalani. Saudara, saya ingin supaya kita menjadi sama-sama memikirkan hal ini menyangkut soal perkawinan kita, karena saudara, orang ada bilang gini, ya, perkawinan itu kalau menjadi sesuatu yang baik dan indah, itu laksana surga yang sudah kita bisa cicipi di tengah dunia ini. Tapi kalau perkawinan itu salah urus, ya, salah dijalani, ya, itu seperti neraka yang kita alami di dunia ini. Saudara, gimana? Tentu kita tidak harapkan perkawinan yang kita mulai dengan satu harapan yang baik, kita harus jalani, bahkan kita akhiri dengan tidak baik. Maka kita harus sama-sama berusaha untuk terus menjaga, memelihara, dan merawatnya. Bagaimana? Saudara, saya bagikan dua hal pada hari ini. Saudara, karena perkawinan tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak mengurusnya, tidak mengupayakan, tidak merawatinya. Kalau kita hanya, ya, just going gitu, ya, kita jalani saja begitu, saudara, tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Yang pertama, khotbahkanlah Injil kepada diri kita dan perkawinan kita sesering mungkin. Saya katakan yang pertama-tama harus menjadi sasaran adalah diri kita, bukan pasangan kita. Kalau saya suami, ya, sebagai diri saya suami. Kalau saya istri, diri saya sebagai istri, tetapi juga kebersamaan. Injil itu perlu sesering mungkin kita tujukan, kita khotbahkan, kita hayati, kita pikirkan, kita aplikasikan pada diri kita yang pertama-tama. Saudara, apa itu Injil?
Saudara, kalau kita melihat dalam pemaparan mengenai Rasul Paulus tentang nasihat pernikahan ini, perkawinan ini, dan berkaitan dengan Injil, yang pertama, Injil itu bicara mengenai saya dan pasangan saya adalah orang berdosa di hadapan Allah. Injil membawa kita kepada satu hal yang realistis, yang realistik. Banyak orang melihat perkawinan itu terlalu idealistik. Ya. Injil membawa kita kepada satu pemahaman yang realistik terhadap perkawinan, bahwa kita dan pasangan kita itu adalah orang-orang berdosa di hadapan Allah. Artinya, saudara, kita berbuat belum? Artinya kita banyak kali melakukan kesalahan. Kita berdua, saya dan pasangan saya, bukan gagal itu sekali, tapi berkali-kali, berulang-ulang gagal. Hidup sebagai suami yang seharusnya, hidup sebagai istri yang seharusnya. Kita punya ego yang dicemari oleh dosa, dan ego kita seringkali mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang bodoh dan hal-hal yang jahat, yang merusak, yang melukai pasangan, diri sendiri, dan perkawinan kita. Saudara, itu yang pertama. Sehingga kita yang menyadari nilai dari Injil itu, kita diperingatkan untuk juga tidak hendak mencari kesempurnaan pada diri pasangan kita. Karena dia sama dengan kita, orang berdosa, yang berkali-kali jatuh ke dalam dosa, dan terus hidup di dalam segala kelemahan dan kekurangan, kegagalan. Di dalam Injil yang kedua, kita menyadari, saya dan pasangan saya butuh anugerah, butuh pengampunan dari Allah senantiasa. Tanpa kita mengkhotbahkan Injil, kita akan cenderung merasa diri sebagai pihak yang benar dan yang paling benar, atau yang lebih benar dari pasangan. Tetapi ketika kita datang kembali kepada berita kasih karunia Yesus Kristus, kita semua tahu, tak satu pun di antara kita yang tidak butuh anugerah dan pengampunan dari Allah. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 10 kali, bukan 100 kali, tapi terus-menerus seumur hidup kita. Tidak ada di antara kita yang tidak bersalah, tidak ada di antara kita yang bersih. Kita semua bersalah dalam banyak hal, dan kita butuh anugerah dari Allah. Apa artinya ini? Artinya juga implikasinya, kita semua dipanggil untuk bertobat. Baik suami maupun istri, dalam menjalani perkawinan, kita dipanggil untuk senantiasa bertobat. Bertobat itu apa? Bertobat itu pertama mengakui, ya, saya telah berbuat banyak hal yang salah, tidak tepat, tidak baik. Saya mengakui. Dan saya menyesali. Karena orang mengakui belum tentu menyesali. Ada banyak orang yang dengan bangga mengakui dosanya, tapi tidak menyesalinya. Memang saya selingkuh kok, memang. Lalu mau apa? Nah, begitu malah. Orang yang bertobat adalah orang yang mengakui dia salah, lalu dia menyesali dia sudah melakukan itu. Dan setelah itu, dia meninggalkan itu. Dia tidak terus melakukan itu, tetapi dia mulai memperbaikinya. Melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang seharusnya. Itulah pertobatan yang menjadi panggilan bagi setiap kita yang menjalani hidup dalam perkawinan.
Tapi waktu kita berusaha memperbaiki, kita jatuh lagi, kita gagal lagi, kita buat kacau lagi, kita buat kerusakan lagi. Maka kita dipanggil untuk bertobat lagi. Itulah sebabnya kita terus membutuhkan Injil bagi perkawinan kita, bagi diri kita masing-masing, baik sebagai suami maupun istri. Yang ketiga, Injil itu menyatakan bahwa di dalam Kristus Allah mengasihi saya dan pasangan saya, sekalipun kami berdosa dan telah melakukan banyak hal yang buruk dan memalukan. Kristus mengampuni, Kristus menyelamatkan dan menguduskan saya dan pasangan saya sampai hari ini. Artinya Tuhan masih belum selesai. Saudara, Injil membawa kita kepada kesadaran bahwa kasih karunia Allah melampaui dosa kita, melampaui kegagalan kita, kejatuhan kita, pemberontakan kita, kebodohan kita, kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat sebagai suami dan istri. Injil juga menyatakan kepada kita bahwa di dalam perkawinan yang jauh dari sempurna, Allah punya tujuan yang lebih besar dan kekal melalui perkawinan kita, yaitu supaya suami dan istri boleh mengalami pengudusan untuk dibuat semakin tidak bercacat, tidak berkerut, tidak bernoda, sampai kita bertemu dengan Dia. Tujuan perkawinan primary yang utama itu bukan kebahagiaan, tetapi pengudusan. Pengudusan bisa menghasilkan kebahagiaan, tapi pengudusan tidak identik dengan kebahagiaan. Karena seringkali pengudusan adalah sebuah proses yang banyak membawa kesakitan dan penderitaan. Tidak ada sekolah kehidupan yang lebih efektif selain daripada perkawinan untuk bisa membentuk diri kita seutuhnya menjadi semakin dewasa, semakin menuju keserupaan dengan Kristus. Karena di dalam perkawinan justru di situ kita belajar menghayati relasi Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Itulah yang Paulus pakai di dalam penjelasan Efesus pasal 5, menganalogikan perkawinan itu adalah display daripada relasi Tuhan dengan gerejanya. Saudara sekalian, kalau kita menyadari hal ini, maka kita selalu membutuhkan landasan fondasi yang lebih kuat daripada diri kita yang lemah. Dan fondasi yang kuat itu adalah apa yang Allah telah perbuat, bukan apa yang kita perbuat bagi Dia. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita ini bukannya pantas dan layak. Allah mengasihi kita bukan karena kita pantas untuk dikasihi. Tidak. Allah mengasihi kita bahkan berlawanan dengan kepantasan untuk dikasihi. Karena kita justru melawan, kita tidak taat, kita memberontak. Kita mau hidup bagi diri, bukan bagi Allah. Kita ingin meninggikan diri, bukan meninggikan Dia. Tapi meskipun begitu, Allah mengasihi kita. Supaya kita yang berdosa yang tidak layak, dilayakkan. Sehingga kita menjadi layak untuk dikasihi. Saudara, inilah Injil yang kita perlu sadari dan kita perlu terus khotbahkan di dalam diri kita dan perkawinan kita. Tanpa itu kita nggak mungkin bisa apa? Masuk ke ayat 11.
Karena kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah sedemikian mengasihi kita, Dia menerima dan mengampuni kesalahan kita, maka baru di situ kita dimampukan untuk saling mengasihi. Dan kita diperintahkan untuk melakukannya. Efesus 3, Kolose 3 ayat 13 tadi, sabarlah kamu satu terhadap yang lain. Mana bisa kita sabar? Ampunilah seorang akan yang lain. Mana bisa? Tetapi ayat itu mengatakan, sama seperti Kristus telah mengampuni kamu. Di situ baru bisa, karena kita sudah menerima dan mengalami lebih dulu. Itulah sebabnya, saudara, kabar baik itu menjadi landasan untuk kita terus kenakan kepada diri kita. Yang baru itulah memampukan kita untuk apa? Sama seperti kita sudah mengalami lebih dulu kasih pengampunan Tuhan. Sekarang saya juga sabar sama pasangan saya. Saya sabar dan saya mau mengampuni kesalahan dia. Karena apa? Bukan karena saya nggak pernah buat salah. Saya juga buat banyak salah. Dan Tuhan mau mengampuni saya. Saudara, barulah kita masuk yang kedua. Setelah kita pertama-tama selalu harus kembali kepada fondasi yang kuat itu. Yang tidak tergoyahkan itu. Yang kedua, kasihilah pasanganmu. Kasihilah pasanganmu. Kasih itu selalu aktif. Selalu itu bersifat kata kerja. Dan istilah nurturing atau nurture itu adalah tindakan yang disengaja. Bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tidak disengaja. Tetapi satu hal yang disengaja dan terus dikerjakan dengan telaten. Tidak hanya satu kali lalu stop. Tidak hanya 2 kali lalu tidak dilanjutkan. Telaten itu artinya saudara sabar dan terus dilakukan dari waktu ke waktu. Dalam rangka untuk memelihara, menjaga, melindungi, membantu seseorang atau sesuatu. Anak kecil itu perlu nurture supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Ya, tanaman juga sama, ya. Perlu dipupuk, perlu disiram, perlu dirawat supaya dia bisa bertumbuh dan berkembang secara sehat. Begitu juga perkawinan. Nggak bisa kita seperti autopilot, kita jalankan saja perkawinan kita ini apa adanya. Mau kemana-kemana, mau belok kanan-kanan, mau lurus-lurus. Saudara, yang terjadi justru akan membawa hal yang tidak baik. Saudara, bagaimana mengasihi pasangan itu bisa kita lakukan? Sebagaimana nasihat dari firman Tuhan. Paulus memulai dengan nasihat kepada para istri. Istri, tunduklah kepada suamimu. Hormatilah dia. Saudara, bagi sebagian wanita, ini mungkin menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tunduk dan hormat kepada suami. Karena mungkin banyak alasan. Ya, suami saya, Pak, orangnya begitu. Susah saya mau menghormati dia. Susah saya mau tunduk sama dia. Kenapa? Alasannya bisa 1001 macam. Dan kadang-kadang kita bisa mengerti dan memahami. Tapi bukan kita menyetujui. Saudara, apa kebutuhan dari pria atau suami-suami? Pria itu butuh dihormati oleh istrinya. Pria butuh istrinya menghormati dia sebagai suami, sebagai kepala pemikirannya, pendiriannya,
keputusan-keputusannya, nama baiknya, wibawanya. Paulus menganalogikan suami itu sebagai kepala dari istri. Seperti Kristus kepala dari tubuh, yaitu gereja. Kalau tubuh tidak menghormati kepala, maka yang akan terjadi adalah kekacauan dan kerusakan bagi keseluruhan daripada tubuh itu. Begitu juga, saudara, ketika istri tidak lagi menghormati suami, tidak lagi tunduk kepada suami, yang terjadi adalah kerusakan satu sistem keseluruhan. Sistem ini bukan kita manusia yang buat, tapi Allah. Penetapan dan ordinasi ini dari Allah. Allah lah yang menetapkan bahwa suami itu kepala dari istri, bukan sebaliknya. Dan sebagai kepala artinya dia memang perlu untuk dihormati, perlu untuk dihargai. Pria itu perlu dihargai atas apa yang dia lakukan, atas usahanya, atas pekerjaannya, atas jeripayahnya. Maka buat para istri, buatlah suamimu merasa berharga atas apa yang dia perbuat, atas apa yang dia lakukan. Kalau tidak, maka akibatnya akan dirasakan oleh seluruhnya, baik suami maupun istri. Percayalah, ketika tidak ada lagi penghormatan dari istri kepada suami, maka keluarga itu akan mengalami banyak masalah dan tidak akan lagi membawa sukacita. Ada pria-pria, suami-suami yang mungkin tampaknya menerima istri yang tidak menghargai, tidak menghormati dia. Tetapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar menerima. Akibat eksesnya itu justru akan selalu muncul. Saudara, inilah yang Petrus di dalam suratnya 1 Petrus 3 menyebutkan bagaimana istri itu bisa memenangkan suami. Ini memang konteksnya apalagi suami yang masih belum percaya. Bagaimana istri itu bisa mengubah suami, bukan dengan merendahkan, bukan dengan menganggap enteng, menyepelekan, tidak menghargai. Tapi justru situ Petrus mengatakan perempuan-perempuan yang hidupnya murni dan saleh di hadapan Allah, yang memiliki roh lemah lembut dan tentram, itulah yang bisa mengubah dan memenangkan suami. Para ibu-ibu mungkin bisa frustrasi dan stres, minta suami untuk berubah ini, berubah itu, nuntut ini, nuntut itu, tapi nggak pernah ada perubahan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, yang bisa mengubah itu adalah perhiasan batiniah. Dan sama seperti Sarah yang tunduk kepada Abraham dan menyebut Abraham tuanku. Itulah yang dibutuhkan oleh para pria. Fondasinya apa? Fondasinya tidak lain adalah Injil. Karena Paulus memberi nasihat ini dengan satu kalimat bahwa karena Kristuslah, dialah kepala yang menyelamatkan tubuh. Kenapa istri perlu tunduk kepada suami? Karena Kristus sudah menyelamatkan istri dan gereja. Nah, sama seperti Kristus yang sudah menyelamatkan tubuh termasuk istri di dalamnya. Dan di dalam penetapan itulah suami itu ditempatkan sebagai kepala, maka apa? Istri dipanggil untuk tunduk. Sama seperti kepada Tuhan. Jadi istri-istri ini dipanggil tunduk kepada suami untuk melihat. Dengan melakukan tunduk itu melihat kepada Tuhan. Bukan semata-mata melihat kepada suami yang punya banyak sekali kekurangan dan kelemahan.
karena Tuhan yang sudah menyelamatkan. Atas dasar keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu, maka Tuhan mau engkau tunduk kepada suamimu. Suami, kasihilah istrimu. Saudara, kenapa ya? Istri itu dipanggil untuk tunduk, suami dipanggil untuk mengasihi. Apakah tunduk bukan mengasihi? Dan apakah mengasihi itu juga tidak ada unsur penundukan? Saudara, ini sesuatu yang menarik. Pada zaman itu, saudara, budaya patriarki ya, yang sangat menonjolkan posisi pria di atas wanita. Maka memang seringkali wanita itu tidak dianggap sederajat. Seringkali posisi wanita itu ya mungkin sedikit lebih tinggi daripada properti. Karena saudara, dalam budaya pagan, ya baik itu Helenis maupun Romawi, perkawinan itu seringkali ditempatkan dalam konteks kepentingan bisnis. Jadi seorang pria itu mau kawin, mengambil seorang perempuan sebagai istrinya, dalam kacamata apakah perkawinan ini bisa membawa keuntungan dan kemakmuran bagi dia. Begitu. Bayangkan. Jadi suami itu ya menganggap istri itu seperti itu aja. Nah, kalau dia nggak merasa senang, dia nggak merasa puas, dia bisa berlaku kasar. Itulah sebabnya kenapa di 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 ada nasihat untuk para suami untuk hidup bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah secara fisik, maksudnya ya. Supaya apa? Supaya engkau tidak terhalang doamu. Saudara, itu yang dikatakan. Jadi kenapa? Ya karena seperti itu. Seringkali istri itu tidak sungguh-sungguh dikasihi. Maka akibatnya istri itu nggak merasa dikasihi, dia akhirnya jadi sulit tunduk. Dia jadi ingin melawan, memberontak. Saudara, apa kebutuhan wanita dan para istri? Dikasihi. Dikasihi sebagaimana dirinya. Bahkan mungkin berlawanan dengan apa yang seharusnya. Dengan segala keadaannya, dengan segala kelemahannya, kekurangannya. Istri butuh untuk dikasihi oleh suaminya. Dihormati, diperlakukan dengan hormat, dengan lembut, sebagai teman pewaris kasih karunia Allah. 1 Petrus 3 ayat 7. Memandang istri itu sebagai rekan sama-sama teman pewaris kasih karunia Allah. Tidak lebih rendah. Kebutuhan wanita dan istri butuh untuk merasa diri paling penting, paling berharga di mata suaminya. Kalau nggak percaya, tanya aja langsung. Istri ingin merasa dicintai. Dan kalau kita baca buku dari 5 Love Languages, ya, karangan Gary Chapman, seorang konselor perkawinan, berdasarkan pengalaman dia mengamati langsung, mengalami langsung. Dia melihat bahasa kasih setiap orang itu unik dan tidak semua sama. Ya, dia menyebut ada 5, ya. Ada yang dalam bentuk kata-kata, kata-kata pujian, kata-kata penguatan, penghiburan. Ya, ada orang yang sangat merasa dikasihi ketika dia mendengar pasangannya memberikan kata-kata yang baik untuk dia, memuji dia untuk apa yang dia lakukan. Ya. Ada orang yang utamanya, keunikannya adalah ketika dia diberikan waktu oleh pasangannya bersama-sama, quality time, ya. Waktu bersama-sama itu ya mungkin hanya sekedar ngobrol,
Atau bahkan mungkin tidak ngobrol pun tapi melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama-sama. Hingga ya dia merasa sangat puas gitu ya dikasih oleh pasangannya seperti itu. Tapi ada lagi yang bahasa kasihnya itu berupa pemberian, sesuatu, hadiah. Dia merasa dia sungguh dikasih ketika dia diberikan sesuatu pemberian. Apapun itu bentuk dan wujudnya. Dia merasa bahwa pasangannya dalam hal ini memikirkan dia. Ya. Ada lagi yang bahasa kasihnya itu ketika dia merasa dia dibantu, dia ditolong, dia dilayani oleh pasangannya. Itu membuat dia merasa puas, dia merasa senang. Ada lagi yang bahasa kasihnya itu disentuh secara fisik, kalau dia dipeluk, kalau dia dicium, kalau dia dirangkul. Kita semua pasti butuh. Tapi mungkin ada hal-hal yang kita rasanya itu gue banget. Itu kebutuhan gue banget. Dan seringkali kalau pasangan itu nggak pernah memberikan itu, yang gue banget itu, kita akan selalu merasa ada something yang missing. Saudara, itu adalah bentuk-bentuk di mana kita dipanggil untuk apa? Untuk melakukan itu kepada pasangan kita. Saudara, suami, kasihilah istrimu. Pondasinya apa, saudara? Sama. Pondasinya adalah Injil. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Saudara, bahkan saya pribadi merasa tuntutan untuk suami itu lebih berat. Bagi para istri, mungkin merasa, waduh tunduk berat banget pak. Tapi untuk para suami, suruh serahkan nyawa. Seperti Kristus menyerahkan nyawanya. Lebih berat lagi. Saudara, di dalam ayat 28-29, Paulus juga memakai gambaran mengasihi istri itu seperti mengasihi tubuh sendiri. Ada nggak orang yang membenci tubuhnya? Jawabannya nggak ada kalau orang normal. Karena semua orang pasti mengasuh dan merawat tubuhnya. Lalu Paulus kembali bilang di ayat 29 bagian akhir, demikian juga Kristus. Kristus itu juga mengasuh dan merawat jemaat. Jadi suami mengasihi istri itu sama dengan mengasihi diri sendiri, mengasihi tubuhnya sendiri. Nah, saudara, ini hanya bisa dilakukan kalau kita kembali lagi menghidupi Injil di dalam hidup kita dan perkawinan kita. Nggak mungkin, saudara. Kita adalah orang-orang yang egois, tapi kita bisa mengasihi begitu rupa pasangan kita dengan kasih Kristus. Saudara, secara praktis, bagaimana kita bisa mengasihi pasangan kita? Ada dua pertanyaan yang kita bisa ajukan. Sebelum kita mengajukan pertanyaan ini, kita perlu terbuka pikiran dan hati kita. Artinya kita memang mau, kita bersedia untuk mau mengasihi dia. Kita membiarkan diri kita untuk menerima hal yang mungkin kita rasa kurang enak, kurang nyaman. Pertanyaan itu adalah yang pertama secara positif. Tanyakan pasanganmu, apa satu hal saja, nggak perlu banyak-banyak, yang engkau bisa lakukan kepadanya dan baginya, yang dia inginkan dan harapkan darimu, sehingga dia merasa dikasihi, disayangi, dihargai. Tanyakan, apa yang engkau bisa lakukan bagi dia? Satu hal, sehingga dia merasa dikasihi. Yang kedua, secara negatif, tanyakan,
juga. Apa satu hal yang dia tidak suka dan tidak merasa nyaman dengan yang engkau lakukan selama ini? Supaya engkau improve, atau bahkan supaya engkau berhenti, stop, jangan lakukan lagi. Jadi saya katakan, kalau ngorok gimana? Saya mau kamu mulai malam ini, jangan ngorok lagi. Saya nggak bisa tidur. Oke, beres. Saya kasih kamu kapas. Sumpel. Saudara, coba berikan feedback yang realistis, gitu ya. Itu sebenarnya juga nggak apa-apa juga, ya. Ya kalau perlu kita ke dokter konsultasi, kenapa saya ngoroknya keras sekali ya, gitu ya. Mungkin disuruh apa begitu. Jangan kita kalau pasangan tanya, wah ini kesempatan nih, ya. Apa yang engkau inginkan supaya merasa dikasih? Ini Pak, ini cincin berlian udah lama nih nggak diganti. Minta dibeliin yang baru dong. Bisa berantem nanti ya. Lakukan apa yang kita memang bisa lakukan sehari-hari. Walaupun satu hal, tetapi kalau kita sungguh melakukan dan pasangan kita merasa oh kita memang melakukan, pasti ada efek, pasti ada dampak. Dan dampak ini adalah dampak yang baik, yang kita tidak mau katakan ini kecil. Karena mungkin kalau satu hal kita sudah bisa, kita bisa tanyakan 2 hal, kita bisa tanyakan 3 hal. Sehingga itulah bagian dari kita berusaha juga untuk merawat perkawinan kita bersama-sama. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum dia sendiri akan diberi minum. Di dalam terjemahan NIV, a generous person will prosper, whoever refreshes others will be refreshed. Artinya ada timbal balik. Kalau kita berusaha memberi, mengasihi, dan pasangan kita juga berusaha memberi, mengasihi, maka dua-duanya akan disegarkan. Tapi kalau hanya salah satu, atau dua-duanya hanya menunggu dan meminta pasangannya melakukan, menuntut, dua-duanya tidak akan menerima. Tapi kalau dua-duanya sama-sama berusaha, maka dua-duanya akan menerima. Kiranya Tuhan memberkati perkawinan kita semua. Menjadi perkawinan yang semakin bertumbuh, semakin diproses, semakin dibentuk, semakin indah. Sebab bukan masalah usia perkawinan yang menentukan. Ada banyak perkawinan yang saya lihat sudah puluhan tahun, isinya juga nggak jauh dari percekcokan, pertengkaran. Bahkan sudah yang usia agak lanjut, ya hidupnya juga tidak akur, tidak menjadi jaminan. Oh saya sudah pengalaman Pak, sudah puluhan tahun kami menikah, nggak perlu lagi kami merawat. Tidak ada jaminan. Kecuali kita selalu harus menyadari anugerah Tuhan di dalam Injil, tetapi juga ada peran kita yang kita harus jalankan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kami orang-orang yang membutuhkan anugerah Tuhan senantiasa. Di dalam hidup perkawinan kami, berapa lama pun kami sudah menempuhnya sampai hari ini. Kami tahu banyak kegagalan, kesalahan, kebodohan, hal-hal yang jahat, yang tidak sepantasnya kami lakukan, kami perbuat satu terhadap yang lain. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami boleh terus-menerus diperbaharui
oleh anugerah-Mu, oleh Injil-Mu, yang memampukan kami sekali lagi untuk belajar mengasihi pasangan kami oleh kasih Kristus. Sehingga melalui perkawinan kami yang jauh dari sempurna, kami boleh dibentuk, dikuduskan dari hari ke hari. Dan melaluinya kami bertumbuh semakin dewasa. Dan kami boleh mengecap, ya Tuhan, berkat Tuhan di dalam dan melalui perkawinan kami. Menjadi sebuah kesaksian yang membesarkan Tuhan, yang boleh dilihat oleh banyak orang. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus. Amin.